Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waode Nureski Rahmadani dengan nomor standbook O1A1200049. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Penjelasan mengenai yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Yang kedua, glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glukogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglisemia. Yang ketiga, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang keempat, metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia yang terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen. Dilansir dari teknik fisiologi, tanpa adanya oksigen, rantai transport elektron tidak dapat berjalan sehingga hanya sedikit jumlah energi yang dapat dibuat. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk mendorong kerja otot saat berolahraga berat. Berbeda dengan respirasi aerob yang menghasilkan 36 ATP yang digunakan untuk segala macam keperluan tubuh mulai dari bergerak hingga berpikir. Hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan piruvat. Gliserol piruvat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak dan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon, 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA. Jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dibandingkan dengan karbohidrat, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Suatu contoh, satu molekul asam lemak dengan atom 6C atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP. Mengapa demikian? Asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi beta oksidasi. Sedangkan metabolisme karbohidrat lazimnya penguraian suatu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat, menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya, penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8-10 ATP, sedangkan respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP.
Penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid dan cara mengatasinya. Penyakit Tay-Sachs mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Berdasarkan keterangan dari North atau penyakit Tay-Sachs disebabkan oleh mutasi pada gen hexosaminidase subunit alpha atau hexa. Gen hexa memberi petunjuk untuk memproduksi protein yang memainkan peran penting dalam banyak fungsi tubuh. Dan cara mengatasinya, karena Tay-Sachs adalah penyakit yang turun-temurun, tidak ada cara mencegahnya kecuali dengan melakukan screening. Biasanya, dokter akan melakukan tes genetik pada ayah dan ibu untuk melihat apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami Tay-Sachs sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.